Halo, selamat sore. Selamat datang di live Instagram hari ini dari Psikologi Tanpa Nama. Oke, di sore ini di Malang agak mendung dikit ya, di Malang agak mendung dikit. Nggak tahu di tempat-tempat teman-teman kayak gimana kondisinya, cuacanya. Halo Kania. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain nih, kita akan nanti habis ini kita akan bahas banyak hal tentang ibu rumah tangga versus wanita karir. Mana yang lebih baik, mana yang lebih cocok sama kondisi kita atau pasangan kita, itu juga bisa kita siapin nanti gitu ya. Halo teman-teman, saya ada Kania, ada Bima Kristina juga. Halo. Oke, jadi teman-teman hari ini kita akan punya narasumber yang keren banget. Beliau seorang kandidat psikolog juga. Halo teman-teman yang baru bergabung. Deg-degan ya kak ya. Oke. Halo teman-teman yang baru datang. Nah, ini sudah datang juga narasumber kita hari ini. Coba kita request to join ya. Kak Niko boleh request to join this live. Oke. Oke teman-teman, aku mau nyapa buat teman-teman semuanya. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo Kak Diko. Halo Kak Diko. Halo. Selamat buat kita semua. Oke, ini dia narasumber kita yang keren udah datang. Jadi teman-teman, narasumber kita ini namanya Kak Iko. Beliau adalah seorang kandidat psikolog. Dan kebetulan beliau juga adalah co-founder dari Psikologi Tanpa Nama ini sendiri. Oke, teman-teman, aku juga mau tanya apakah suara saya bisa jelas? Bisa di komen, kasih tahu kami gitu. Aku eksis dulu, kayaknya aku harus pakai headset deh, suaranya nggak kurang jelas. Bentar ya. Siap kak. Gimana teman-teman, suara aku bisa terdengar jelas ya? Oh iya. Kan terima kasih buat teman-teman yang udah mau datang di live ini sambil nunggu ngabuburit mungkin ya yang jalan di kota. Kita mau menghabiskan waktu kita dengan hal yang produktif. Double ya suara. Oke, coba mungkin Oke. Iya, halo teman-teman. Apakah suaranya? Emang agak putus-putus sih, Ren. Agak putus-putus. Oke. Masih putus-putus kak? Tapi hanya sedetik-sedetik gitu aja sih. Aku jelas nggak? Aman kok. Oke. Masih double nggak suaranya? Kak Sarah tadi. Atau siapapun nih. Hah? Jadi katanya tadi suaranya double. Enggak sih, cuma emang ada yang dengung. Ada yang dengung ya? Oke. Berarti masih dengung kak? Masih. Oke. Apa yang harus saya buat? Coba. Kalau aku lepas earphone ya.
Halo teman-teman, Halo teman-teman, apa kabar? di double. Di double. Kita checking. Kita checking. Sudah lebih jelas ya, Kak? Sudah lebih jelas ya, Kak? Better sih. Oke. Oke. Oke, kalau gitu. Oke, kalau gitu. Teman-teman kita mulai. Teman-teman kita mulai ya. Mungkin suara Kak. Nyetirnya Kak. Kak Niko kalau ya Kak Niko kalau ya dikecilin apa gitu. Biar gak dapet. Suara ini. Udah Udah ya? masih nggak? Enggak. Nah, ini udah nggak double nih. Suara aku nggak keluar dari speaker. Oke. Thanks. Putus-putus ya. Oke. Gimana teman-teman? Sudah aman ya? Kita bisa mulai. Kak Niko dengar suara saya? Bisa. Walaupun nggak terlalu besar ya. Nggak terlalu besar ya? Karena kan tadi dikecilin. Oh gitu. Oke, digedein dikit lagi ya mereka. Biar pokoknya senyamannya kakak gitu. Oke. Ya. Oke, teman-teman, aku mau nyapa lagi sekali lagi. Selamat sore buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Selamat datang di live Instagram Psikologi Tanpa Nama. Hari ini kita akan bahas hal yang seru banget tentang ibu rumah tangga versus wanita karir. Jadi Kak, kemarin tuh aku dan tim udah sempat survei kecil-kecilan dan banyak banget pandangan-pandangan yang kayaknya semuanya benar. Nggak tahu ini yang mana yang harus dipikirkan oleh seorang wanita atau orang laki yang mau menikah nih. Gitu. Jadi untuk bisa lebih lanjut kita bahas itu, kita mau sambut pemateri kita atau narasumber kita, Kak Niko, seorang kandidat psikolog dan juga co-founder dari Psikologi Tanpa Nama. Welcome Kak. Makasih Ren. Oke. Halo semuanya. Udah. Iya. Ya Ren. Langsung aja nih, kita biar tahu di seluk-beluknya, mungkin latar belakangnya, plus minusnya, resikonya memilih wanita karir atau ibu rumah tangga. Waktu dipersilakan nih ke Kak Niko. Oke, makasih. Halo semuanya. Sebelumnya selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kesempatannya untuk sore ini. Saya di sini mewakili Psikologi Tanpa Nama. Kita sore ini mau sharing hal yang mungkin istilahnya kayaknya simple tapi nggak simple sih gitu, tentang ibu rumah tangga dan ibu rumah tangga versus ibu karir, ibu berkarir ya gitu. Oke. Awalnya itu kayaknya rasanya simple banget gitu kan. Dan mungkin apalagi kalau misalnya kita belum menikah nih gitu, rasanya nanti aku gampang deh kalau setelah menikah, nanti baru aku pikirin misalnya kayak gitu ya. Tapi ternyata pada saat kita menikah, nah itu baru tuh muncul tuh gejolak-gejolak yang kayak gitu tuh. Nah, apa sih yang biasanya melatar belakangi seseorang itu memilih menjadi ibu rumah tangga ataupun wanita karir? Nah, sebenarnya kalau di sini sih macem-macem ya. Kalau misalnya kayak kita bahas satu-satu deh. Kalau misalnya ibu rumah tangga, rata-rata hampir seluruh perempuan, walaupun tidak semuanya ya, itu rata-rata mereka pasti akan memilih aku akan menjadi ibu rumah tangga gitu, ya kan? Itu idealis banget lah. Itu basicnya seorang perempuan. Kenapa? Karena secara biologis pun dari mulai dalam arti biologis di sini tuh termasuk struktur otak kita pun itu kita sudah dibentuk menjadi memang seorang ibu. Maksudnya dalam arti itu di sini seorang ibu itu kan tugasnya merawat, menyayangi seperti itu, dan itu ternyata secara biologis pun kita seperti itu secara penelitian gitu. Nanti mungkin kalau untuk nextnya hal-hal kayak gitu mungkin kita bahas di lain kesempatan ya, itu lebih seru lagi perbedaan antara pola pikir perempuan dan laki-laki ya gitu-gitulah. Nah terus kemudian nah abis itu kalau misalnya
wanita karir. Nah, kalau ini biasanya itu adalah oke, pertama kita bilang pasti ekonomi. Bentar sayang ya. Sama ayah dulu. Nah, itu biasanya memang basicnya itu ekonomi gitu loh. Itu yang pertama. Mungkin lebih dari 50% kali ya. Jadi perempuan yang memilih untuk memutuskan untuk bekerja itu karena ekonomi. Makanya kenapa misalnya bekerjanya sesuai atau tidak dengan apa yang dia sukai. Nah, itu kembali lagi nanti ada tingkat stresnya sendiri gitu kan. Nah, selain ekonomi itu juga ada apa namanya, eksistensi. Dia pengen eksis aja gitu. Terus yang ketiga, aktualisasi diri yang pasti. Cuma kalau untuk aktualisasi diri sebagai seorang ibu yang awal mungkin itu masih jauh ya gitu loh. Tapi mungkin untuk menuju ke sana bisa jadi bahwa itu memang untuk dia proses untuk menjadi aktualisasi diri. Nah, terus di sini apa sih sebenarnya aku juga mau sedikit membahas sih tentang plus minusnya menjadi ibu rumah tangga dan juga ibu berkarir. Wah, Maaf ini ya, kayak ada gangguan lokal. nah, itu dia. Gak apa-apa, halo Adi. Ya teman-teman, kalau ada yang mau bertanya nih, nah sekarang ini ada yang, oh kak ini nih apa nih maksudnya? Itu boleh banget ya langsung ketik di kolom komentar gitu ya teman-teman. Langsung aja, jangan sungkan-sungkan. Nanti kita akan bahas di sesi tanya jawab. Oke, lanjut lagi. Oke. Nah, kalau untuk plus minusnya sendiri aku agak nyontek sedikit ya. Biar nggak apa namanya, nanti kalau misalnya mungkin ada yang kurang bisa kalau ada yang mau nambah-nambah. Nah, aku mulai dari ibu rumah tangga dulu nih. Kalau dari ibu rumah tangga sendiri, kelebihannya itu rata-rata itu adalah mereka pastinya akan merasa puas untuk mampu mengerjakan pekerjaannya mereka secara holistik lah. Istilahnya sebagai perempuan itu pasti akan merasa sempurna kalau dia sendiri yang masak, dia sendiri yang ngurusin anaknya, dia sendiri yang ngurusin suaminya, apa namanya, pokoknya rumah tangga, mungkin keuangan juga. Itu ada sebenarnya kepuasan tersendiri. Makanya kenapa pasti rata-rata perempuan atau wanita yang mungkin mau menikah itu salah satunya itu 60% deh pasti mereka akan memilih mau mencoba menjadi ibu rumah tangga karena mungkin itu gitu loh dari sisi positifnya ya gitu kan. Nah, terus dari beberapa survei juga sih, aku juga kadang-kadang suka menginterview teman-temanku juga gitu kan, dari yang misalnya mereka emang pekerja dari awal gitu kan, jadi lulus kuliah bekerja walaupun mereka sudah menikah tetap bekerja gitu kan. Nah itu jadi ternyata di balik itu semua mereka itu memandang bahwa misalnya dulu aku ibu rumah tangga misalnya gitu kan, mereka memandang aku itu adalah ibu yang menyenangkan, ibu yang ideal gitu loh. Enak ya gitu kan, lo kan bisa ngurusin anak lo sendiri, suami lo juga nggak akan kemana-mana kayak gitu-gitu kan. Terus ya aku sih berpikir ya itu kan menurut gini, ada istilahnya rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita sendiri kan gitu ya. Terus kayak gitu. Nah ya jadi ternyata itulah pandangan dari ibu yang bekerja kepada ibu rumah tangga gitu loh. Padahal dari sisi negatifnya pun ternyata ada loh menjadi ibu rumah tangga. Kalau misalnya nih rata-rata yang aku juga istilahnya tanya-tanya ya untuk jadi ibu rumah tangga, mereka itu ternyata walaupun mereka itu full di rumah, tapi mereka itu kenyataannya adalah kekurangan me time. Itu tuh sangat kurang banget. Karena apa? Otomatis lekat si anak itu akan, oke, ini bagi yang punya anak ya, maaf. Misalnya, daya lekat si anak itu pasti akan cenderung ke ibunya karena 24 jam sama ibunya. Otomatis makanya kalau dibilang misalnya ada meme yang aduh gue tuh ke toilet aja tuh anak gue tuh ada di pintu gitu kan. Gue mau mandi aja tuh pintu nggak bisa ditutup dan itu kenyataannya seperti itu. Gitu loh. Jadi benar-benar untuk waktu kita sendiri tuh cenderung sangat amat kurang. Itu pertama ya kalau untuk jadi ibu rumah tangga. Kemudian hampir tidak semua tapi apa namanya ada beberapa orang juga merasa bahwa memang gini kita itu kan ada kayak istilahnya pola pikir tradisional dan egaliter. Egaliter itu emansipasi gitu loh. Nah emansipasi itu apa sih? Nah rata-rata gini, kalau orang yang berpikir tradisional mereka mungkin senang tidak senang mereka akan mengerjakan pekerjaan yang sifatnya perempuan. Nah, tetapi untuk perempuan-perempuan yang punya pemikiran emansipasi ini, mereka akan berpikir suamiku juga harus adil.
Nah, kayak gitu loh. Jadi misalnya aku bisa nyapu, kamu juga harus bisa nyapu dong. Nah, kayak gitu-gitu loh. Nah, mungkin dari pola pikir ini terkadang muncul dari perempuan ini adalah merasa tidak bernilai gitu loh. Jadi misalnya gini, aku sudah mengerjakan ini, tapi kok kamu nggak menghargai ya gitu loh. Karena misalnya rata-rata itu muncul dari perempuan yang punya pemikiran tradisional gitu. Nah, karena apa? Karena memang kan kalau untuk berpikir tradisional gini, perempuan itu tugasnya ya hanya perempuan, misalnya hanya di rumah. Laki-laki itu berpikirnya adalah mencari uang, misalnya kayak gitu. Nah, akhirnya kalau ada pemikiran itu rata-rata perempuan yang berpikir seperti itu, mereka merasa bahwa aku nggak punya nilai ya. Karena apa? Tidak ada say thanks dari suaminya. Karena suaminya juga berpikir bahwa itu kan pekerjaan kamu. Buat apa aku terima kasih kamu membersihkan rumah? Buat apa aku terima kasih buat kamu masak? Buat apa aku memuji? Akhirnya si ibu merasa, oke, aku nggak bernilai ya. Gitu. Itu sih salah satunya. Jadi pertama tadi apa? Yang pertama me time-nya kurang. Yang kedua hampir rata-rata merasa kurang terappreciate. Kayak gitu. Terus mungkin itu sih. Kalau misalnya mungkin ada yang lain, kalau ada yang tambahan lagi ya, yang mungkin merasa mungkin ibunya menjadi ibu rumah tangga pernah curhat kali ya ke apa namanya ke kita, atau mungkin ada di sini dari sini ibu rumah tangga, mungkin ada yang bisa menambahkan lagi gitu kan. Aku sih rata-rata 2 poin itu yang menjadi keluhan dari ibu rumah tangga. Gitu loh. Nah, terus Kalau misalnya kenapa? kita lihat nih, berarti tentang ibu rumah tangga dan wanita karir ini sebenarnya deket banget sama pembahasan gender ya kak ya. Iya, kalau itu iya sih. Jadi apa namanya tadi? Jadi pemikirannya tergantung pemikiran dari pasangan itu sendiri lagi ya. Kayak gitu loh. Apakah mereka itu open minded atau enggak? Gitu. Nah, terus oke, sekarang ke ibu pekerja. Kalau tadi ada pertanyaan nggak ya? Kalau nggak ada pertanyaan aku lanjut ya. Kalau tadi kan masih yang ibu pekerja. Sorry, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya. Oke. Oke, aku langsung lanjut ya. Nah, kalau ibu pekerja sendiri, itu tuh biasanya mereka itu kelebihannya mereka biasanya lebih agile lah gitu loh. Jadi apa ya? Mungkin terlihatnya tuh lebih lincah gitu loh. Mungkin karena memang faktor lingkungan, ya kan? Karena mereka terbiasa bertemu dengan orang luar atau mungkin bahkan orang baru gitu loh, sehingga orang lain melihat ibu pekerja ini tuh cenderung aktif ya gitu loh, cik ya, mungkin entah dari sisi fisik tuh macam-macam ya, misalnya dari sisi dandanan, cara berpakaian, mungkin seperti itu, atau bahkan ada kalanya, walaupun tidak menutup kemungkinan ini, ada juga sih sebetulnya saya temui bahwa ibu rumah tangga yang mungkin secara komunikasinya educated kan gitu ya, jadi nggak semuanya itu kayak misalnya gini, cenderung jadi gini, ada ketakutan untuk zaman sekarang tuh menjadi ibu rumah tangga itu terlihat katrok gitu loh. Gitu loh. Jadi itu juga mungkin salah satu yang menjadi ketakutan wanita untuk zaman sekarang ya gitu loh, untuk menjadi ibu rumah tangga. Nah, terus untuk ibu pekerja itu, nah itu misalnya dia secara mungkin pemenuhan dia secara physically cenderung terpenuhi. Kayak gitu-gitu loh. Nah, itu karena apa ya? Mungkin pertama mereka kan punya uang saku sendiri, ya kan, gitu loh. Jadi mungkin walaupun memang tadi misalnya gini, oke, latar belakangnya apa? Aku bekerja salah satunya mungkin ekonomi, tapi kan persentasenya setidaknya 10-20% dari penghasilannya dia pasti untuk dia sendiri dong, gitu loh. Yang mungkin belum bisa terpenuhi oleh suaminya, kayak gitu loh. Jadi apa ya, dia sendiri ada kepuasan kan untuk itu gitu loh. Jadi apa yang tidak bisa diberikan sama suaminya, dia bisa memberikan itu sendiri buat dirinya sendiri, kayak gitu-gitu. Nah, terus kemudian mereka juga cenderung punya me time, walaupun me time-nya itu di tempat kerja ya gitu loh. Nah, misalnya gini, apalagi mungkin pekerjaan yang dia kerjakan adalah hal yang memang dia suka, misalnya gitu, ya kan? Kayak misalnya apa ya, kalau yang misalnya gini deh, seorang perempuan menjadi sales karena dia itu orangnya itu talk aktif gitu kan, jadi memang dia suka ketemu orang baru atau apa. Nah, dia gini, oke, hari ini penjualanku laku nggak masalah, yang penting aku ketemu orang baru. Nah, jadi dia apa ya, cenderung untuk
menemukan dirinya yang sesungguhnya di luar sana tanpa ada campur tangan harus dia mengasuh atau mengerjakan pekerjaan rumah tangga, itu juga bisa cukup sih untuk menghealing dirinya dia sendiri gitu loh. Jadi untuk me time dia mungkin ya kurang lebih 10% dia dapat lah ya gitu ya, kelebihan dari seorang ibu pekerja. Terus apa lagi ya? Oh, ini juga merasa terappreciate. Jadi terkadang gini, selain appreciate itu kan yang tadi secara materi dia dapat gitu. Terus yang kedua ada kalanya entah kita tuh dapat pujian dari atasan, entah kita dapat pujian dari teman sejawatnya kita gitu kan, teman sekantor, sekerja gitu kan, pasti ada dong gitu loh. Aduh makasih ya udah dibawain makan siang misalnya gitu, atau aduh makasih ya udah dibantuin. Oke, saya thanks yang hanya sekedar kayaknya tuh sepele, ternyata itu bisa membuat kita tuh jadi happy gitu loh. Itulah mungkin yang membuat salah satu faktor kenapa kita tuh suka kerja akhirnya gitu loh. Apalagi terutama mungkin secara lingkungan kerjanya juga menghargai dia bekerja, itu semakin dong membuat dia senang untuk bekerja kan kayak gitu. Jadi dia mendapat appreciate salah satunya. Jadi ada 3 poin tuh ya. Jadi pertama dia memang punya uang saku sendiri kalau itu memang dilihat secara ekonomi. Sorry, aku goyang-goyang nggak ya di sana? Enggak kok kak. Enggak ya? Terus ya gitu, punya me time walaupun itu hanya 10% dari waktunya, kemudian dia punya mendapat appreciate gitu. Ya. Nah, kekurangannya apa sih kalau dari ibu pekerja? Pertama ada kalanya gini, kalau misalnya pun dia misalnya gini, kan ada yang misalnya memang sudah memutuskan punya anak dan belum memutuskan punya anak nih, segera dan tidak segera misalnya. Kalaupun misalnya dia tidak segera untuk memiliki anak, tetap aja seorang perempuan itu akan merasa cemas apabila dia lama meninggalkan rumah. Kenapa? Suamiku siapa yang ngurusin? Nah, even udah ada pembantu sekalipun, tetap aja kita kepikiran itu gitu loh. Tidak terpungkiri itu. Makanya kenapa beda kan sama suami yang keluar kota, nggak akan dia akan berpikir siapa ya yang ngurusin istriku, nggak ada kan gitu ya. Itu sih bedanya perempuan bekerja sama suami yang bekerja gitu kan. Nah, jadi walaupun dia sudah punya anak ataupun belum punya anak, biasanya pasti perempuan itu cenderung berpikir untuk iya, untuk rumah pasti, kayak gitu. Karena apa? Karena yang tadi aku bilang, karena mereka secara biologis pun struktur otak mereka sudah mengatakan bahwa aku harus merawat, aku harus mengurus gitu loh. Jadi apa istilahnya? Kalau dibilang itu sebenarnya gini, perempuan itu melihatnya itu jaraknya itu sebenarnya pendek gitu loh. Makanya kenapa gini? Kadang-kadang mapping perempuan itu jauh lebih buruk daripada laki-laki. Karena memang insting laki-laki itu kan berburu di luar, sedangkan kita lebih cenderung scoop yang deket-deket aja sama kita kecil, gitu. Kurang scoop kecil. Nah, itu dia yang pertama itu tadi kurang fokus dalam bekerja. Apalagi kalau misalnya anaknya sakit, udah deh tuh. Kerja tuh jadinya yang yang nggak konsen lah kayak gitu, atau mungkin banyak izin lah kayak gitu kan, akhirnya kena komplain kan di kantor kayak gitu-gitu. Salah satunya itu sih. Jadi karena punya 2 tugas sehingga ada kalanya, tidak selalu ya, tapi ada kalanya pada saat ada kondisi-kondisi tertentu dia akan menjadi mudah galau kayak gitu-gitu. Terus yang kedua itu kurangnya waktu sama anak dan keluarga. Ya kan, otomatis kan gitu. Apalagi kerjanya di Jakarta ya gitu kan. Kalau yang kayak kemarin model corona kita nggak macet di Jakarta, ya oke lah gitu, cincai lah ya, perjalanan cuma 30 menit ke Jakarta gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak yang biasanya, kita perjalanan aja masuk jam 8, berarti kita harus berangkat jam berapa? Jam 6, setengah 6 pagi. Otomatis waktu kita udah hilang 2,5 jam untuk perjalanan. Kerja 8 jam. Setelah kerja 8 jam, belum pulangnya 2-3 jam lagi gitu kan. Berapa lama kan kita waktu di luar, anak udah tidur kita sampai rumah gitu kan. Jadi kurangnya waktu berkumpul sama anak, otomatis itu akan membuat pola asuh ke anak juga. Kenapa? Misalnya akhirnya cenderung gini, untuk menebus waktuku gitu kan, aku akan ngasih kamu apa aja deh untuk menebus kesalahanku. Nah, padahal istilahnya gini, kita memberikan sesuatu itu kan
tidak bisa terus sekedar serta-merta kan gitu kalau dalam pola asuh ya. Jadi mungkin akan ada efek dari pola asuh itu sendiri, misalnya seperti itu sih gitu loh. Karena dia memberikan itu dengan niat menebus rasa bersalah. Ya mungkin secara aura juga beda kali ya hadiahnya gitu kan ke anak kasih-kasih kayak gitu. Oke, terus belum misalnya terkadang ini istilahnya apa ya, saya lupa tuh. Apa tuh kalau bahasa Indonesia itu pembicaraan bantal kalau untuk suami Pillow istri talk. gitu kan. Iya. Ya pillow talking ya. Nah itu tuh ternyata hal yang sepele tapi itu penting loh gitu loh. Jadi maksudnya aku sharing pengalamanku pribadi aja ya gitu kan. Jadi pada saat kita itu tidak ada pembicaraan sebelum tidur, itu dalam jangka waktu 1 bulan aja serasa tiba-tiba nggak kenal deh sama suami. Dalam arti nggak kenal sama suami itu gini loh. eh jadi gini, kita jadi gampang curiga gitu loh. Kok kamu tahu-tahu beli ini? Kok kamu seakan-akan dia jadi kayaknya tuh kayak berubah banget gitu loh. Padahal mungkin sebenarnya biasa aja gitu loh. Jadi baik suami ke istri, istri ke suami itu jadi kayak yang apa ya? eh Gimana sih kayak kok kamu tiba-tiba begini ya, kok kamu tiba-tiba begitu ya gitu loh, kok kamu mengambil keputusan ini tanpa tanya ke aku ya, padahal mungkin maksudnya gini, aduh kasihan nih istriku udah capek, ya udahlah, dia sibuk, aku memutuskan ini sendiri mungkin nggak masalah ya, ternyata misalnya si istri merasa tersinggung nih, nah hal-hal kayak gitu tuh misalnya seharusnya tidak cekcok jadi cekcok. Mungkin beda kasusnya kalau misalnya pulang pergi bareng sama suaminya. Nah, itu beda cerita lagi ya, kan Bisa gitu ngobrol ya. jalan ya, Kak. Tapi kalau yang mungkin pisah, nah itu mungkin setidaknya 5-10 menit itu tetap harus sih dilakuin. Kayak gitu kurang lebih. Jadi kurangnya waktu sama keluarga gitu ya, terutama anak. Nah, terus apalagi Pertanyaannya nih? kami tumpuk, kami simpen buat nanti ya teman-teman. Sabar ya. Jadi terus ikuti sampai akhir, oke? Oke, nah terus dari situ biasanya kan gini, ini kalau ada yang kurang misalnya mungkin ada pengalaman pribadi atau bisa nambahin ya nanti. Gitu. Jadi kan aku berdasarkan surveiku sendiri dan pengalamanku pribadi ya gitu. Iya. Nah, terus dari hal-hal itu kan pasti kita akan timbul dong stres-stres yang muncul kayak gitu kan, macem-macem kan stresnya tanpa kita sadari kok. Misalnya sebenarnya si anak itu perilakunya lucu sebenarnya gitu loh, tapi menurut kita menyebalkan. Nah itu kan hal-hal yang kadang kurang nggak terduga aja ya kayak gitu loh. Jadi akhirnya marahnya kita, capeknya kita itu tuh jatuhnya kemana, ke anak kita gitu loh, atau bahkan kadang suami sih sana, kamu tuh gitu aja nggak pengertian ya, nah kayak gitu loh. Nah, walaupun kita ngomongnya kayak gitu ya, tapi misalnya kondisi suami juga ternyata lagi nggak moodnya nggak bagus juga nih, wah itu bisa perangnya bisa berhari-hari kali cuma gara-gara, nah kayak gitu-gitu sih. Jadi apa istilahnya, banyak yang muncul stresnya mulai dari emosional, perilaku, terus mungkin kondisi fisik. Nah kondisi fisik tuh yang biasanya sering muncul tuh akibatnya apa sih? Yang banyak muncul tuh rata-rata gangguan tidur. Akhirnya cenderung apa sih? Ya dong, apalagi sekarang dengan adanya gadget ya. Otomatis dong, lebih banyak kemana? Ke handphone. Karena apa? Menurut kita, pasangan kita nggak asik diajak ngobrol. Misalnya kayak gitu, ya kan? Kayak gitu sih. Akhirnya dia menyebabkan apa? Gangguan tidur. Kalau udah nggak tidur, ngapain sih? Sakit kepala dong otomatis. Nah, kayak gitu-gitu loh. Jadi gangguan fisiknya cenderung ke situ. Udah sakit kepala, gangguan tidur, sakit kepala, akhirnya apa? Gampang sakit. Entah itu yang paling simple flu, kayak gitu-gitu kan. Atau mungkin penyakit berat lainnya, kayak gitu-gitu sih. Atau misalnya yang lebih banyak ini, kayaknya sepele. Misalnya gini, rata-rata orang yang capek itu suka ngerasa pundaknya pegel. Jadi di mana sih di bagian bahunya tuh suka tegang. Nah, itu juga itu stres yang tanpa disadari sebenarnya gitu kan. Dia nggak temperamen, ya. Dia nggak temperamen sih gitu. Parah. Makanya itu butuh lebih banyak relaksasi tuh kayaknya. Oke, siap. Terus kalau untuk dari sisi intelektualnya misalnya susah berkonsentrasi, tiba-tiba sulit mengambil keputusan kayak gitu-gitu ya. Terus
kadang-kadang juga pikiran jadi kacau. Pikiran kacau itu bukan berarti dia ini ya, tapi misalnya gini, diajak ngobrol, dia jadi loncat-loncat pikirannya. Jadi dia kayaknya habis membahas ini tiba-tiba, aduh, oh yang ini juga belum ya. Nah, jadi terlalu banyak yang dia pikirkan. Nah, mungkin salah satunya itu adanya gangguan tidur. Itu juga sih. Jadi maksudnya gini, kita itu tidak tidur cukup juga bermasalah. Jangankan tidur. Sorry, aku sembelit aja itu bisa menyebabkan kita temperamen loh. Sorry. Iya. Kenapa aku bisa bilang gitu? Aku gini, aku belum pernah, mungkin nanti aku next aku cari jurnalnya kali ya. Cuma maksudnya kalau pengalamanku pribadi, baik aku maupun anakku, jadi aku tuh sampai hafal. Kalau anakku sudah marah-marah gitu kan, karena misalnya memang dari kondisi fisik anakku misalnya ada gangguan kesehatan misalnya. Tapi kalau dia misalnya aku udah tuh, kok dia marah-marah ya gitu. Terus aku misalnya tanyain, oh ini ya belum pup ya, itu ngefek banget loh. Dan itu aku rasain ke diriku juga, walaupun gini tidak semuanya gitu ya, tapi mungkin ternyata itu punya andil loh persentasenya untuk kita dalam pengendalian emosional kita gitu. Jadi makanya setidaknya cukup tidur minimal. Kalau mungkin kita punya kegiatan yang tingkat stresnya tinggi, makanya kalau aku sih berpikir cukup tidur dan makan makanan yang bergizi itu penting sih ternyata gitu. Terus apalagi kalau untuk emosional ya itu tadi cemas, mudah tersinggung, terus merasa rendah diri kayak gitu-gitu sih, sedih yang berlebihan, terus nggak ada apa-apa nangis yang kayak gitu-gitu sih. Nah terus kalau untuk perilaku lebih kepada menyalahkan orang lain, ya itu tadi misalnya dia membahas apa, ya ini kan salah kamu sendiri. Nah itu juga udah mulai tuh, berarti itu udah tanda-tanda bahwa dia mungkin sudah masuk fase stres nih, kayak gitu-gitu kan. Nah, tapi stresnya selevel apa? Nah, itu kan juga tergantung kondisi dari rumah tangga lagi kan, kayak gitu-gitu loh. Jadi misalnya gini, kalau kita menjadi ibu rumah tangga, tetapi dalam kondisi ini semua keluarga kita mendukung nih, mungkin tingkat stresnya tidak terlalu tinggi kan, seperti itu. Atau mungkin kita sebagai ibu pekerja, tapi terutama suami ya, terutama. Jadi misalnya gini, kita memutuskan untuk menjadi wanita pekerja, tapi selama suami mungkin mendukung gitu loh. Nah itu setidaknya sih stresnya juga tidak terlalu tinggi ya. Karena apa? Karena pasti saling support kayak gitu-gitu sih. Nah kalau misalnya sudah mulai nih ada gejala-gejala stres kayak gitu, ya paling sih solusinya sih yang simpel-simpel itu biasanya apa namanya, ya itu tadi yang gampang marah kayak gitu-gitu kan. Nah biasanya supaya nggak kelepasan kelamaan marahnya gitu ya, atau over control lah gitu, uh, ambil ini, aku sih lebih cenderung misalnya gini, menyendiri dulu deh. Rata-rata tuh kan ini ada yang misalnya orang marah cenderung pengennya ngomel, akhirnya ngejar nih misalnya nih ngejar suaminya nih ya kan. Nah yang ada yang kan gini, apa yang kita lontarkan itu kan sebuah kemarahan, otomatis negatif dong jatuhnya. Misalnya gini, si suaminya oke, ibarat kata ya udah deh aku telan, tapi kalau itu durasinya terlalu lama juga si suami nggak tahan dong, dia punya batas juga nih ternyata gitu kan. Akhirnya apa, akhirnya terjadi pertengkaran yang bakalan luar biasa kan gitu. Jadi better kalau sudah merasa memang ada hal yang tidak beres sama mungkin tingkat temperamen kita kayak gitu-gitu, better sih misalnya ya udah kita ambil waktu sendiri, menyendiri dulu, nenangin diri, terus kemudian kita pikir lagi kita marahnya kenapa gitu kan. Terus apa penyebab marahnya kita apa, seperti itu. Terus itu karena apa. Setelah itu kita gini, kadang-kadang dalam mencari sumber kemarahan kita itu memang nggak gampang sih. Setidaknya sumber kemarahan kita yang paling simpel aja deh, misalnya, oh ternyata aku gara-gara dimarahin ya sama bosku. Misalnya ya kalau untuk ibu pekerja, ya udah kita setidaknya flashback ke situ dan ya sudah kita harus ikhlas aja dengan kondisi itu. Tapi walaupun tidak langsung ya pada saat itu, tapi setidaknya dengan kita menyendiri seperti itu, rasa marah kita yang tadinya seharusnya mungkin ke atasan kita tidak tersalurkan langsung ke anak atau suami gitu sih. Nah kalau ibu rumah tangga itu cenderung temperamennya tuh yang tadi itu, karena dia merasa jenuh
Biasanya kayak gitu. Dia jenuh dengan oke, kegiatan gue cuma nyapu, nyuci, ngepel, ngurusin anak kayak gitu terus kan. Nah, itu ada kalanya itu juga jenuh gitu kan. Nah, untuk apa namanya? Meminimalisir tingkat stresnya apa? Ya mungkin kalau misalnya memang dia suka membaca ya dia membaca kayak gitu-gitu sih. Jadi dia harus take time aja sih buat dirinya sendiri. Paling enggak misalnya seminggu sekali kayak gitu-gitu sih. Dan memang butuh pengertian juga sih dari pasangannya. Kalau untuk ibu rumah tangga ya gitu kan. Karena rata-rata gini, tidak semua ibu rumah tangga itu punya pembantu juga kan itu masalahnya otomatis ada dong kesulitan di mana dia harus menitipkan anaknya kalau anaknya cuma satu mungkin it's okay ya buat suaminya misalnya gitu kalau anaknya dua atau tiga otomatis suaminya juga mikir dong aduh gue nggak pernah ngurusin anak tiba-tiba gue disuruh suruh megang anak nih gitu kan ada ketakutan dari seorang laki-laki seperti itu gitu jadi karena ya itu tadi dia secara biologis tidak ada insting kan gitu loh dia nggak ada insting buat merawat jadi pada saat dia dikasih anak dia agak sedikit gini belajar dulu gitu loh maksudnya oke apa nih yang mesti gue perbuat apa ya gitu loh dia mencari apa itunya dulu gitu loh cara dulu gitu loh sebelum dia untuk ngurusin itu seperti itu terus kalau misalnya memang udah gitu ya itu relaksasi setiap orang tuh beda-beda ya jadi ada yang misalnya mungkin dia hanya dengan menonton film udah relax kayak gitu-gitu. Terus mungkin kalau sekarang karena udah modern ya, misalnya olahraga kayak yoga mungkin hal-hal kayak gitu-gitu. Terus kalau ini misalnya memang sudah tingkatannya menurut dia penting ya. Tapi kalau misalnya yang hanya sekedar oh aku ngeteh di sore hari dengan biskuit udah cukup kok. Nah kadang-kadang ada tuh yang ibu-ibu rumah tangga yang kayak gitu-gitu juga. Aku sering-sering nemuin tuh. Terus kayak gitu atau dengan dia memasak gitu. Jadi memasak itu adalah ternyata media dia untuk relaksasi kayak gitu loh. Jadi dia itu sudah senang kalau apa yang dia masak dia hidangkan di meja itu untuk nanti suaminya selesai kerja kayak gitu-gitu loh. Nah, kurang lebih sih solusinya gitu. Kalau mungkin ada yang ini itu ya. Jadi lebih ke ini ya. Mungkin solusi singkatnya adalah lebih menyendiri sih gitu sih menyendiri dulu sih daripada kita marah-marah terus udah gitu menenangkan diri sejenak flashback oke yang menjadi penyebab marahnya tuh apa kayak gitu-gitu kan nah nanti istilahnya baru di situ kita bisa berpikir lebih jernih lagi kan gitu supaya apa yang keluar dari istilahnya verbal kita itu tidak terlalu menyakiti orang di sekitar kita lebih ke situ sih mungkin. Nah, tapi balik lagi, setiap orang punya healing masing-masing kan, seperti itu. Jadi, dan tingkat stresnya yang berbeda-beda. Jadi, kalau misalnya memang masih yang ringan-ringan, mungkin hal semacam itu masih worth it. Kayak gitu-gitu kan. Terus, jadi kalau misalnya mungkin jauh lebih tinggi, curhat. Nah, itu juga tuh istilahnya. Jadi, nggak ada salahnya kok kita curhat, tapi ada tapinya. Tapi curhat yang memang menurut kita orangnya itu mungkin pertama bisa dipercaya. Maaf ya, maksudnya gini. Nama kita kan cerita bukan sekedar cerita, pacarku begini gitu ya. Walaupun aku tidak menyepelekan ya, bahkan mungkin menurutku gini, pacaran pun kita juga mesti harus pilih-pilih loh cerita. Jangan salah, kamu tuh gini. Betul. Ya kan? Kita misalnya cuma cerita, iya aku jalan berdua nih. Nah, ternyata ember nih teman curhat kita gitu kan. Nah, dia cerita ke yang lain nggak tahu kan gitu. Nah, jadi maksudnya gini, nggak ada salahnya sih kita curhat, cuma memang kita mesti bijak aja dalam memilih teman curhat, gitu-gitu. Karena apa? Karena kan tidak semua orang misalnya gini, aku harus membayar orang profesional ya, hanya sekedar aku pengen cerita. Kadang-kadang kan kayak gitu tuh. Jadi mungkin untuk pertolongan pertama nggak ada salahnya kok kita curhat gitu kan. Entah sama sahabat kita kayak gitu-gitu loh, atau misalnya ya mungkin kalau yang walaupun aku nggak tahu ya, mungkin kalau misalnya gini, di agama nggak boleh lah ya kita cerita gitu kan, tapi kalau mungkin dirasa kita, menurut kita, oh orang tua kita tuh adalah teman curhat kita nih satu-satunya, ya udah itu nggak ada masalah juga sih. Yang penting kita bisa meluapkan emosi kita sih, gitu loh. Maksudnya meluapkan kesedihan kita untuk sementara gitu loh, karena itu juga lumayan membantu ya, 5-10% bisa turun kok itu kadar stresnya. Untuk sementara waktu gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu. Oh ya ini kayaknya mungkin kita akan langsung ke pertanyaan, boleh nggak nih Kak? Boleh. Banyak pertanyaannya dan kalau dari aku lihat ya,
Oh, minta tolong bisa dikecil lagi nggak kak suaranya? Biar nggak feedback. Oke, kedengaran ya suaraku kak? Iya, kedengeran. Oke, sip. Jadi kalau aku lihat nih dari jenis pertanyaannya, kayaknya yang nonton kita ini adalah anak-anak muda yang mau menentukan gitu. Mau menentukan mau jadi yang mana. Nah, aku akan tanya. Ada pertanyaan dari Tengku Seilanor. Pertanyaan gini. Kalau suami menuntut istri untuk bekerja padahal si ibu pengennya jadi ibu rumah tangga, bagaimana ya kak? Gitu. Nah, pertama sih gini ya, namanya menikah itu kan pasti berdua. Memang sih nggak gampang untuk menyatukan dua pikiran untuk jadi satu. Butuh waktu untuk istilah gini, butuh waktu untuk kita mengenalkan diri kita ke dia dan mengenalkan dia ke diri kita. Sebenarnya kan gitu. Jadi gini, pengalamanku mungkin gini. Jadi gini, kalau dia kan suaminya pengen bekerja menjadi suaminya pengen istrinya dia menjadi wanita pekerja, sedangkan dia pengen jadi ibu rumah tangga. Nah, kalau aku sih sharing ya, kalau mungkin kebalikan sebenarnya sama pengalamanku, suamiku pengennya aku jadi ibu rumah tangga, tetapi jiwaku adalah ibu pekerja kan gitu. Jadi yang aku bilang, bukan waktu yang singkat sih untuk kita bisa menjelaskan apa yang menjadi buah pikiran kita sebenarnya. Maksudnya dalam sebuah hubungan itu mungkin berantem itu pasti, tapi apakah tingkat berantem itu sampai level berbahaya kan itu balik lagi ke kita ya gitu loh. Nah cuma biasanya gini sih, paling langkah pertamanya memang kita harus bisa menjelaskan itu menjelaskan dengan bahasa yang mungkin harus bisa dimengerti dengan suami kita. Lebih ke situ sih gitu loh. Jadi berarti kan gini, rata-rata orang yang suka menjadi ibu rumah tangga itu kan suka sesuatu hal yang sifatnya itu pekerjaan yang sama setiap hari. Nah, misalnya gitu berarti mungkin si Tengku ini dia sudah mengenali dirinya bahwa dirinya itu lebih senang bekerja yang setiap hari itu sama gitu loh. Itu lebih menyenangkan buat dia dibandingkan dia harus mengerjakan sesuatu hal yang harus berbeda setiap harinya. Capek mungkin kan gitu ya. Nah, jadi mungkin itu yang pertama. Dia mungkin sudah mengenal siapa dirinya. Nah, sekarang PR-nya dia kan adalah bagaimana menjelaskan itu ke suaminya nih. Oh, iya. Sebenarnya kan itu tuh. Ini, jadi ini tuh jawaban kakak yang ini akan relate sama pertanyaannya si Dian Mardi. Jadi dia tanya, gimana caranya supaya orang lain open minded dan aware dengan tujuan kita, tujuan orang yang beda-beda tanpa ngejudge. Jadi mungkin ini pertanyaannya nyambung ya jawabannya. Oh, oke. Coba bisa dijawab. Iya. Jadi gitu sih. Mungkin gini, ya aku bilang pasti akan take time ya. Cuma jadi gini, cuma kita sendiri gini, kita kan mau memperjuangkan apa maunya kita nih sebenarnya gitu ya. Nah, kalau selama kita masih ingin memperjuangkan itu, otomatis dong kita juga harus nggak bosen-bosennya dong untuk mengutarakan itu dong ke pasangan. Nah, cuma kan jadi gini, istilahnya gimana sih caranya? Nah, jujur nih, yang tahu karakteristik suami kita, bukan suami, pasangan kita, itu kan otomatis kita sendiri sebenarnya ya. Nah, jadi istilahnya gini, bagaimana mengenalkannya jadi gini. Pertama adalah mungkin secara komunikasi deh gitu kan. Nah, komunikasi itu gimana? Makanya yang tadi aku bilang, sebenarnya kita itu tetap butuh waktu untuk punya waktu harus setiap hari ya, apalagi maksudnya ini kan bukan yang long distance relationship ya gitu loh. Jadi kalau menikah tuh LDR LDM ya istilahnya gitu kan. Nah, jadi pada saat momen-momen kita mau tidur, jadi itu tuh momen-momen dimana katanya itu kan apa sih ya istilahnya saya lupa. Jadi gini, itu tuh momen-momen dimana sebenarnya tuh kita tuh memori kita tuh mengikat gitu loh. Nah, jadi itu penting walaupun hanya sekedar kayak omongan pepesan kosong gitu loh. Jadi misalnya gini, aku tuh pengennya jadi ibu rumah tangga aja deh, misalnya nih gitu loh. Jadi, tapi itu setiap hari, tapi maksudnya gini dalam versi yang berbeda. Jadi misalnya
dalam versi yang berbeda tuh gini. Jadi kita harus bisa mempresentasikan bahwa apa sih kelebihannya seorang ibu rumah tangga gitu loh. Jangan hanya jadi gini, supaya apa? Supaya dari sisi suami tidak melihat kurangnya seorang ibu rumah tangga. Kayak gitu-gitu loh. Misalnya nih gitu kan. Terus kayak gitu. Nah, kalau misalnya suami tiba-tiba membandingkan nih gitu kan. Misalnya suami membandingkan. Nah, terus kayak gitu otomatis ya kita harus bisa menyikapi itu secara bijak kan pada dasarnya gitu loh. Nah, nanti lagi istilahnya gini, kadang itu tidak semua orang itu kan bisa memandang sesuatu itu dari berbagai sisi. Nah, terkadang itulah yang PR-nya buat misalnya gini, khususnya perempuan itu karena kita ditentangkan kayak gitu loh. Jadi kita harus bisa menjelaskan itu dari sisi A, dari sisi atas, sisi bawah, sisi samping, kanan, kiri. Nah, jadi mungkin langkah awalnya nih ya, kalau menurutku nih, itu kayak gitu. Jadi berusaha mengkomunikasikan itu. Lewat apa? Yaitu misalnya pada saat mau tidur mungkin, atau misalnya pokoknya begini, pada saat-saat rileks. Karena mungkin pada saat-saat rileks itu cenderung orang bisa lebih mudah menyerap sesuatu. Tapi apa yang kita komunikasiin? Ya itu tadi. Jadi istilah gini, jangan merengek. Kalau ngerengek orang males dong, kan gitu. Nah, tapi lebih kayak itu. Misalnya lebih mempresentasikan apa sih positifnya menjadi ibu rumah tangga, kayak gitu-gitu loh. Berarti Pasti karena dia suka, pasti dia akan lebih lebih banyak tahu apa yang menjadi kelebihan ibu rumah tangga. Oke, berarti kalau aku Kayak simpulin ya gitu. Kak, caranya adalah pertama pahami, kenali siapa suamimu, cara berpikir dia. Setelah itu pilih waktu yang pas, caranya jangan Iya. merengek dan waktu rileks. Lalu jelaskan dari berbagai sisi A B C D E G H I J K L. Karena juga kita tahu ya kalau laki-laki itu makhluk yang lebih rasional kan ya dibandingkan perempuan. Harusnya Iya. mereka ngerti dong harapannya. Cuma ya itu istilahnya, aduh kali ini belum berhasil. Oke, kita coba Harus lagi. paten gitu kan. Oke. Iya. Iya. Karena ya maksudnya gini, aku bisa bilang gini mungkin karena aku juga sudah eksperimen Iya. gitu sih. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalnya memang masih belum pas, ya kayak berarti kita harus cari cara lain nih. Kayak gitu-gitu sih. Ya, jadi cara itu Oke. berhasil Mungkin di Kak Niko ya Kak. Oke, ini ada iya, pertanyaan lagi Kak. Ini mungkin pertanyaan yang sejuta umat nih ya. Bagaimana dengan anggapan bahwa wanita yang berpendidikan tinggi itu sayang kok cuma jadi ibu rumah tangga? Wah, gimana ini Kak? eh enggak loh, jangan salah loh. Hmm. Jadi gini, eh jangan dilihat bahwa misalnya dia kuliah cuma dari di dapur. Tapi maksudnya gini, walaupun mungkin tidak semuanya ya, tapi satu loh, kalian maksudnya gini, kalau buat cowok-cowok gitu loh, insya Allah ya nggak ada ruginya kok gitu loh kalau untuk menikahi perempuan yang berpendidikan tinggi. Kenapa? Karena gini, pertama, secara pola pikir mungkin bisa mengimbangi karena laki-laki yang rasional sebenarnya. Iya dong. Iya. Maksudnya gini, dia akan lebih mudah berpikir sebab akibat gitu loh. Jadi kalau misalnya ada permasalahan itu nggak langsung ngomel, nggak langsung istilahnya gitu loh. Maksudnya sebabnya dari masalah ini kayak gitu-gitu. Terus komunikasi dan komunikasi kayak gitu. Nah, alasan yang cukup baik, luas, dia otomatis bisa dong ngobrol sama rekan kerjanya juga kayak gitu-gitu loh. Nah, itu untuk yang di luar. Kalau untuk internalnya cenderung misalnya gini, secara pola asuh dia akan juga lebih gini misalnya apa namanya, untuk pola asuh sendiri misalnya mulai dari cara berkomunikasi sama anak kayak gitu-gitu ya. Terus apa yang baik dan buruk untuk anak, otomatis dia akan jauh lebih tahu dong. Karena apa? Dia gini, orang yang cenderung misalnya saya bilangnya gimana ya? Nggak enak nih. Misalnya gini, kalau misalnya perempuan itu berpendidikan, otomatis dia suka belajar kan.
Nah, dengan kesukaan dia belajar itu dia cenderung akan mempengaruhi anaknya juga untuk anaknya suka belajar. Gitu. Itu juga sih salah satu faktornya gitu loh. Jadi walaupun dia misalnya mau S1, S2, S3 tapi kok cuma jadi ibu rumah tangga doang ya, nggak ada ruginya sih gitu loh. Jadi Dulu tahu aku sempat berpikir seperti itu gitu loh. Tapi pada saat aku sendiri menjadi ibu rumah tangga full jadi ibu rumah tangga, itu beda banget gitu loh. Beda banget untuk cara kita mendidik anak kita kayak gitu-gitu kan. Oke. Terus bagaimana mengajarkan komunikasi mereka juga. Terus apa namanya? Kita ngasih istilah gini loh. Kita mau belajar kan otomatis. Nah, jadi gini, kita tahu apa yang dibutuhkan anak kita kayak gitu-gitu loh. Jadi itu juga sih. Jadi cenderung walaupun misalnya dia tidak mempengaruhi misalnya supaya anakku belajar juga enggak, tapi setidaknya gini, kita mau belajar sehingga kita juga tahu step-step apa sih yang memang anak kita lagi jalani dan apa yang dia butuhkan saat ini. Kurang lebih seperti itu sih. Kalau mungkin ada yang mau nambahin silahkan ya. Iya. Jadi waktu kita Gitu. terbatas nih, mungkin kurang 9 menit Iya. lagi aja. Nah, Oke. Jadi teman-teman kalau ada yang mau tanya lagi, kita bisa tanya langsung di Instagramnya @psikologi tanpa nama ya. Nanti Kak Niko juga akan bisa bantu jawab. Dan teman-teman, kalau dari yang bisa aku simpulin gitu ya hari ini, sebenarnya komunikasi itu penting kalau misalnya mau nentuin ini dengan pasangan gitu ya, dan perhatikan karakteristik gender masing-masing. Suami dan istri punya karakteristik gender yang berbeda. Dan banyak hal tadi yang sudah ditambahin, dibicarain sama Kak Niko. Kalau gitu Kak Niko, apakah ada, sebelum kita tutup nih live Instagram kita, boleh nggak Kak diceritain apa sih sebenarnya psikologi tanpa nama itu? Jadi karena mungkin orang-orang pada penasaran nih, apa sih sebenarnya psikologi tanpa nama gitu Kak? Bisa jelasin mungkin dalam 2 menit gitu maksimal. Oke, jadi gini, kita itu bangun psikologi tanpa nama itu awalnya itu memang oh iya, ini foundernya sih. Karena founder kita itu kan sebelumnya dia itu sangat amat dedicated, berdedikasi dengan anak-anak awalnya gitu kan. Nah dari situ Nia sih, saya manggilnya Nia gitu kan. Oke, Nia sebagai founder di sini gitu kan. Saya sebagai co-foundernya gitu kan. Awalnya karena Nia itu sangat amat berdedikasi dengan anak-anak. Kemudian kalau saya sendiri nggak tahu, saya ada kesenangan sih mendengarkan curhatan orang gitu ya. Jadi kayak kita akhirnya sepakat untuk membangun psikologi tanpa nama ini. Tujuannya apa sih? Jadi kita lebih di sini pengen bahwa bisa membantu orang-orang sih, terutama dalam misalnya gini. Pada saat dia merasa bahwa dia tidak mengenali dirinya, kita berharap bahwa kita di sini juga bisa membantu mengenali dirinya. Dengan dia mengenal dirinya sendiri, dia akan bisa membantu memecahkan permasalahannya dia sendiri. Kayak gitu sih simpelnya dari psikologi tanpa nama ini. Kayak gitu. Jadi memang kita di sini tujuannya untuk membantu. Gitu. Simpelnya sih seperti itu ya awal mulanya. Oke. Jadi teman-teman, ini mungkin suatu komunitas atau apa itu. Sebenarnya ini juga diarahkan ke klinik psikologi ya Kak ya, yang peduli terhadap kesehatan mental semua kalangan umur gitu. Ada psikolog bersertifikasi juga di sana, jadi teman-teman akan aman. Kalau kalian perlu ada konsultasi dan sebagainya, kalian boleh langsung hubungi, boleh lewat DM Instagram dulu, di Instagramnya psikologi tanpa nama. Oke teman-teman, sebelum kita tutup pembahasan tentang wanita karir versus ibu rumah tangga, aku minta Kak Niko untuk kasih satu kalimat untuk closing statement yang menutup semua pembahasan kita hari ini. Silakan Kak. Oke, jadi kalau untuk aku sih kesimpulannya di sini gini. Sebenarnya pada dasarnya mau itu menjadi ibu rumah tangga ataupun menjadi wanita karir itu sama-sama baik kok pada dasarnya. Tapi balik lagi, di mana nyamannya kalian? Apakah memang lebih nyaman menjadi wanita karir ataukah menjadi ibu rumah tangga? Karena apa? Karena memang itu mana yang lebih cocok itu akan bisa mengurangi tingkat stres kita. Dengan kita bisa menurunnya tingkat stres, kita akan lebih bisa untuk membangun rumah tangga yang jauh lebih baik sih, terutama mendidik anak gitu. Dan otomatis komunikasi sama suami juga jauh lebih baik gitu kan. Nah terus mungkin kalau misalnya memang ada teman-teman yang mau tanya-tanya lebih jauh lagi ya tadi yang si Karen udah bilang gitu kan, jadi bisa langsung
lewat DM atau mungkin ada nomor yang bisa dihubungi gitu kan. Kita juga ada kantor di TB Simatupang. Itu di kantor Komnas Anak. Komnas Kita Pelindungan di situ Anak. sih. Iya, Komnas Perlindungan Anak KPAI. Kita kantornya di situ untuk Komnas kantor konsultasinya kalau misalnya memang ada yang mau offline. Ya. Oke, gitu sih. Gitu ya, Tapi teman-teman. berdasarkan perjanjian dulu ya, gitu aja. Oke teman-teman, jadi keputusan wanita karir versus ibu rumah tangga, kita udah tahu bahwa itu udah keputusan yang besar, jadi nggak boleh main-main. Dan kalau kalian masih bingung gimana memutuskannya, bisa datang ke klinik psikologi tanpa nama. Oke, Ya, sekian bisa kayak teman-teman. tanya dulu. Ya, sekian teman-teman live kita hari ini. Terima kasih banyak buat yang udah hadir, senang banget sama antusiasme kalian. Kita akan ketemu lagi di live selanjutnya, tentu saja dengan pembahasan lebih menarik dan lebih tentunya penting buat kita semua. Oke teman-teman, sekian dari saya dan Kaniko pamit undur diri. Terima kasih. Selamat menjalankan, selamat buka puasa juga ya teman-teman sebentar lagi.